Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian berizki, terpanggil bisa melaksanakan zikir jamaah ala kadarnya. Mudah-mudahan yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridhonya, kasih sayangnya, rahman rahimnya. Dan seperti biasa kita lanjutkan dengan uraian taklim ala kadarnya. Kita coba urai tentang adaptasi kita dengan Allah Ta'ala, sebagaimana lazimnya seorang yang melewati jalan kerohanian mesti lakukan. Karena adaptasi ini sulit, karena mesti mengenolkan diri, yaitu menundukkan diri sendiri dari pikiran-pikiran, harap, keinginan, sifat-sifat buruk, dan sebagainya. Terkadang kita kesulitan untuk menundukkan diri sendiri. Kadang kita digoda dengan apa-apa yang kita rasakan. Kita lihat di alam makrokosmos, karena petunjuknya Allah, tambahan iman itu akan dirupakan ujian. Nah, tentunya ujian ini kan ada perjuangannya, ada berkorbanannya yang mati-matian. Kadang kita dihinggapi penyakit merasa, itu yang susah. Ataupun kita ini sakit hati, susah juga. Karena sebagaimana di dalam Quran kan, bahwa Nabi pun diuji dengan kehilangan sedikit hartanya, dengan macam-macam lah. Nah, tentunya jika orang-orang yang melewati metodologi yang sama, jalan yang sama, juga pasti akan ketemu kejadian yang sama. Makanya perlu kita siapkan diri. Mungkin kita bisa belajar dari apa yang dialami Nabi Muhammad. Di situ disampaikan cerita bahwa Nabi dianggap orang gila, dianggap tukang sihir, dilempari batu, diludahi, dilempari kotoran, diusir dan sebagainya. Kalau kita bayangkan dengan alam yang berbeda,
dimensi yang berbeda ya susah. Tetapi di makomnya Nabi semua itu karena semata-mata ridhonya seperti itu. Dan dia tetap tenang, tidak marah seperti itu. Nah, makanya kita yang menempuh jalan rohani mestinya menyadari bahwa kita asal muasalnya dari tanah, maka juga kembali ke tanah. Nah, tanah itu kan diinjak-injak orang, ya diludahi, dikencingi, dibuangi kotoran. Artinya ya seperti itu ya wajar bagi tanah. Nggak mungkin tanah ada di atas kepala. Ya, namanya tanah ya diinjak, supaya kalau misalkan kita ketemu hal-hal yang seperti itu ya kita bisa tenang, tidak marah. Nah, memang berat, tapi apabila kalau kita beserta dengan potensi Allah Ta'ala, semuanya bisa kita lalui. Ketenangan itu karena penting, karena di situ ordinat supaya kita senantiasa beserta Allah Ta'ala, berhampiran dengan Allah Ta'ala. Begitu muncul emosi, begitu muncul harap kita ataupun pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu, maka kita terhijab akan Allah Ta'ala. Itu masalahnya. Makanya filosofi tanah itu mesti kita pahami bahwa kita itu ada di bawah, merendah di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun zahir kita berhadapan dengan alam makrokosmos yang berupa ujian bermacam-macam, tetapi di dalam alam mikrokosmos di dalam diri kita, kita tetap tenang, tetap sejuk, tetap memenangkan diri sendiri supaya tetap objektif dan senantiasa memohon atau menjolok supaya tetap beserta dengan Allah Ta'ala. Nah, memenangkan alam makrokosmos ya kalau bagi kita ya lewat alam mikrokosmos itu. Nah, beda dengan orang lain. Kalau orang lain perang di alam makrokosmos ya pakai alam makrokosmos. Nah, dia perang di alam jasmani ya pakai jasmani. Nah, itu orang lain yang belum ketemu jalan ini. Tapi kalau orang yang sudah ketemu jalan ini, kuncinya adalah memenangkan diri sendiri di dalam alam mikrokosmos. Karena Allahnya di dalam diri. Karena kita pahami bahwa semua yang ada di dunia ini pun fana, fata morgana. Makanya kita tidak larut dengan dunia itu, karena memenangkan diri sendiri di dalam alam mikrokosmos. Memang sulit
tapi ya mesti dijolok. Ada adaptasi syariatnya dan juga ada adaptasi hakikatnya. Adaptasi syariatnya mesti berusaha, dan ada adaptasi hakikatnya ya memohon pertolongan Allah supaya kita dikuatkannya. Nah, ujian demi ujian itulah yang akan membentuk kita, menambah iman kita. Emang jalannya seperti itu aturannya Allah. Maka ujian itu yang mesti kita hadapi, dan pasti kita hadapi, nggak bisa dihindari. Dan itu karena semata-mata kasih sayangnya. Kita juga bisa belajar dari filosofi air yang mengalir, di mana air itu yang mengalirnya selalu ke bawah, nggak pernah ke atas. Nah, kalau kita menempatkan diri di bawah, otomatis curahan ilmu Allah dari langit itu ya kita pun akan bisa merasakannya. Kalau kata Nabi, jika ada sedikit pun kesombongan, maka kita pun terhijab. Nah, makanya senantiasa kita mengkondisikan diri supaya tetap nol, nggak ada apa-apa, biasa saja, tenang, damai, nyaman, seperti itu. Nah, dikarenakan di sini kan ilmu itu kan dirupakan nur, masuknya ya berupa nur, maka kita mesti beradaptasi supaya bisa menjadi aliran air itu masuk ke dalam diri kita. Makanya adab itu ya kunci supaya kita tetap bisa merendahkan diri, maka potensi nur itu ya bisa masuk ke dalam diri kita. Ibaratnya kalau menampung air hujan ya pakai wadah yang luas supaya dapat airnya banyak. Kalau nampung hujan pakai gelas ya dapatnya segelas. Kalau nampung air hujan pakai kolam ya dapatnya ya sekolam, seperti itu. Memang sederhana ceritanya, tetapi sulit dipraktekkan. Jika tidak ada pertolongan Allah ya kita nggak bisa. Makanya senantiasa hati ini dicernihkan, ditenangkan, supaya tidak terganggu dengan pikiran jelek, dengan keinginan harap pamrih, ataupun sifat-sifat yang jelek. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.